Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi ini kelas 12 IPA 4 ya? Ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya ketua kelasnya bisa tolong siapkan dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Gladys Tri Aprilia, Anggun Dwi Astari, Indri Andrian, Syahwa Idris, Wanda Putri Rahayu, Dewi Putri Natalia, Elisa, Elsa Kristania, Aurora Azahra, Sulistiawati. Oke, jadi hadir semua hari ini ya. Baik, jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini itu kita akan mempelajari materi mengenai bioteknologi. Ada yang pernah dengar kata bioteknologi? Belum. Kalau biologi, sudah pernah dengar? Biologi. Bio itu artinya apa sih? Biologi. Logi kan itu ilmu. Kalau bio artinya hidup. Apa? Kalau teknologi, alat-alat, produk ya. Jadi kalau kita ambil gabungan katanya, bioteknologi ini merupakan suatu produk yang dibuat dengan memanfaatkan bantuan dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Jadi bioteknologi ini produk dia yang dibuat dengan memanfaatkan bantuan dari makhluk hidup. Biasanya di sini makhluk hidup yang digunakan itu makhluk hidup yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan mikroorganisme. Kalian sudah pernah belajar kan tentang bakteri toh atau jamur waktu kelas 10 ya. Jadi bakteri atau jamur itu dia biasanya digunakan untuk membuat produk-produk bioteknologi. Oke. Mungkin di sini ada yang tahu salah satu produk bioteknologi itu apa sih? Kecap. Siapa yang suka pakai kecap kalau makan? Suka toh? Kalau keju, ada yang pernah makan keju? Ya, keju ya. Jadi kecap sama keju itu merupakan salah satu contoh makanan dan bahan makanan yang dibuat dengan menggunakan teknik bioteknologi. Jadi dalam pembuatan kecap sama keju itu dibuat dengan menggunakan bantuan dari mikroorganisme berupa bakteri ya. Oke. Kalau proses bayi tabung, ada yang pernah dengar? Pernah toh? Kalau cloning pernah? Ya, jadi cloning sama bayi tabung itu juga merupakan proses bioteknologi. Jadi bioteknologi
itu dia terbagi dua sebenarnya. Ada yang sifatnya bioteknologi konvensional sama bioteknologi yang modern ya. Kalau yang konvensional tadi itu biasanya dia dibuat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme seperti tadi keju sama kecap. Itu yang konvensional atau yang sederhana. Sementara kalau yang modern itu yang melibatkan rekayasa genetik, misalnya tadi bayi tabung sama cloning ya. Itu teknologi modern dia. Oke. Terus biasanya kalian kan sering menanam tanaman toh? Biasanya kalau kita tanam tanaman pakai apanya sih? Akar, apa lagi? Biji. Akar sama biji. Apa lagi kira-kira? Batangnya. Akar, biji sama batang. Daun juga bisa. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau menggunakan teknik bioteknologi, kita juga bisa memperbanyak tanaman. Tapi dia kalau menggunakan teknik bioteknologi, selain menggunakan cara-cara itu, dia juga bisa menggunakan cara lain. Misalnya dengan menggunakan yang namanya teknik kultur jaringan ya. Jadi dia itu kalau kita menggunakan satu buah bagian dari tumbuhan, misalnya kita ambil daunnya, itu bisa menghasilkan sampai ratusan tumbuhan baru. Jadi dia bisa menghasilkan tumbuhan yang banyak dalam satu kali proses. Oke, jadi berkaitan dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang coba kita capai. Oke, jadi tujuan pembelajarannya kita pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama itu kita berusaha untuk menelaah prinsip dasar pada bioteknologi. Jadi sebentar saya akan membagikan LKPD dan kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Jadi di LKPD ini nanti ada beberapa video dan artikel yang akan kalian baca, dan dari video dan artikel tersebut kalian akan coba menelaah kira-kira apa sih prinsip dasar pada proses bioteknologi itu. Kalian mencoba nanti melihatnya di situ. Terus yang kedua yaitu menganalisis perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Jadi tadi saya sudah jelaskan kalau bioteknologi itu ada dua ya, yang konvensional dengan modern. Jadi nanti di sini ada video lagi sama artikel yang akan coba kalian lihat untuk kalian cari, kalian analisis kira-kira apa sih perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi dengan mengerjakan LKPD ini sebentar, diharapkan nantinya setelah akhir pembelajaran kalian akan mampu menjawab tujuan ini. Oke. Ya, jadi untuk mengefisiensi waktu, sekarang silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi duduk merapat sesuai dengan kelompoknya tadi tuh. Jadi tadi ada kelompok 1, 2 sama kelompok 3 ya. Ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya. Oke, jadi perhatiannya dulu. Saya jelaskan dulu cara pengerjaannya ini LKPD tuh. Jadi di sini ada LKPD-nya kalian atau lembar kerja peserta didik. Jadi sebentar saya akan bagikan
Yang pertama itu kalian isi dulu nama anggotanya, kelompoknya ya. Nah, ditulis. Terus nama kelompoknya, kelompok berapa ya. Nah, terus di sini ada bahan diskusi berupa artikel dan juga video. Nah, artikel sama video ini bisa kalian akses dengan cara men-scan QR code yang ada di sini. Nah, jadi nanti kalian scan pakai HP ini. Nah, nanti kalian lihat artikel sama video itu, terus kalian diskusikan. Nah, terus di sini ada pertanyaan, ya kalian jawab ya. Di sini ada 6 nomor pertanyaan. Jadi pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini bisa kalian jawab apabila kalian sudah membaca artikel atau menonton videonya ya. Nah, oke. Jadi saya harapkan nantinya tiap anggota kelompok itu saling bekerja sama, berdiskusi, dan semuanya aktif dalam mengerjakan LKPD ini. Oke. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan sebentar, silakan bertanya ya. Kalau ada yang belum jelas. Oke, jadi silakan dikerjakan ya. Waktu pengerjaannya itu selama 30 menit. Terus ini ada bahan ajar, bisa kalian baca. Ya, silakan dilihat juga videonya. Jadi videonya itu kalau yang video dan artikel pertama itu tentang pembuatan roti ya di situ ya. Nah, ada video pembuatan roti, kalian lihat di situ. Dan coba jawab pertanyaannya. Jadi satu video atau artikel itu ada 3 pertanyaan ya di LKPD itu. Nah, silakan kalian kerjakan. Sementara kalau di video kedua itu tentang kultur jaringan. Kalian coba lihat di situ videonya ya. Mengenai kultur jaringan di situ.
Udah semua? Oke, jadi sekarang karena kalian sudah menyelesaikan diskusinya, sekarang kita akan lakukan presentasi ya. Jadi nanti perwakilan tiap-tiap kelompok maju terus menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa yang mau maju? Ya, Gladys Tri Aprilia. Ya, silakan maju. Ya, maju di sini. Akan ke teman-teman. Jadi yang pertanyaan nomor 1 itu apa di situ? Ya, perkenalkan dulu dirinya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 di Gladys Tri Aprilia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip dasar bioteknologi. Nomor 1, soalnya, menurut kalian produk yang dihasilkan dalam proses tersebut termasuk ke dalam bioteknologi modern atau konvensional? Jelaskan alasannya. Menurut dari kelompok kami, jawabannya yaitu bioteknologi konvensional, dikarenakan roti yang dibuat dalam video tersebut menggunakan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional yaitu fermentasi. Ya, lanjut sampai nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya, prinsip bioteknologi apakah yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut? Jawabannya yaitu, prinsip bioteknologi yang digunakan ialah fermentasi, yaitu proses memanfaatkan mikroorganisme berupa ragi yang nantinya akan melakukan proses metabolisme hingga menghasilkan gas CO2 yang akan membuat adonan ragi mengembang. Oke, ya. Jadi beri aplaus dulu untuk temannya dari kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Oke, jadi temannya kalian tadi sudah memberikan jawabannya untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi di nomor 1 tadi itu kan soalnya apakah di situ yang termasuk dalam video pertama itu bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern? Jawabannya adalah bioteknologi konvensional. Tadi teman sudah jelaskan kenapa disebut bioteknologi konvensional, karena dia menggunakan salah satu prinsip bioteknologi yang namanya adalah fermentasi. Fermentasi ini kenapa dia dikategorikan sebagai prinsip bioteknologi konvensional? Karena dia menggunakan bantuan dari mikroorganisme ya. Mikroorganisme yang dipakai di situ. Apa mikroorganismenya? Ragi. Ragi atau namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Jadi ragi atau Saccharomyces cerevisiae itu merupakan salah satu jenis dari jamur ya. Jamur mikroskopik. Jadi dia itu yang digunakan untuk melakukan proses fermentasi pada pembuatan roti. Kalau kita buat roti itu fermentasi, apa sih efeknya? Ya, adonannya mengembang atau membesar ya, dan mengembang ya. Kenapa ada bisa mengembang? Kenapa ada bisa membesar begitu adonannya? Ya, kalau di videonya itu udah pukul-pukul, udah tambah mengembang. Ya. Ya, terjadinya proses metabolisme, di mana proses metabolisme itu menghasilkan energi sama CO2. Ya. Apa itu CO2? Karbon dioksida ya.
Jadi karbon dioksida itulah yang menghasilkan, kan karbon dioksida ini adalah gas. Ya, jadi gas itu kalau sama dengan balon, kalau diisi pakai gas dia akan membesar. Begitu pula dengan adonannya roti. Kalau dipenuhi dengan gas, dia akan membesar. Makanya kalau kalian lihat roti itu, kita makan roti ada seperti rongga-rongga di dalamnya tuh. Ya, itu adalah rongga-rongga udara yang terisi sama karbon dioksida, sehingga dia bisa membesar. Karbon dioksida itu bisa muncul karena adanya proses fermentasi ini lah, yang dihasilkan oleh ragi ini. Seperti itu ya. Ya, sekarang kelompok 2. Ya. Wanda Putri Rahayu. Ya, silakan maju. Ya, kelompok 2 jawab nomor 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Putri Rahayu, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, prinsip bioteknologi apakah yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut? Coba kalian jelaskan prosesnya. Nomor 3. Ya, nomor 3. Maaf ya guys ya. Mikroorganisme apakah yang berperan dalam proses pembuatan produk tersebut? Apa peranannya? Yaitu mikroorganisme yang berperan dalam proses tersebut adalah ragi, yang berperan dalam proses fermentasi dengan menghasilkan CO2 untuk membuat adonan roti mengembang. Nomor 4, menurut kalian proses dalam video tersebut ke dalam bioteknologi modern atau konvensional? Jelaskan alasannya. Bioteknologi modern, hal ini dikarenakan proses dalam video tersebut menerapkan prinsip bioteknologi modern seperti kondisi harus steril. Jadi tadi salah satu tujuannya kita kan menelah prinsip dasar bioteknologi ya. Jadi kita sudah tahu di sini salah satu prinsipnya bioteknologi adalah fermentasi ya. Di mana fermentasi itu adalah proses di mana mikroorganisme menghasilkan energi ya, dengan mengubah bahan organik menjadi energi dan menghasilkan juga zat sisa. Kalau pada fermentasi ragi tadi itu adalah CO2. Oke. Setelah kalian berdiskusi tadi, kira-kira apa sih perbedaannya antara bioteknologi konvensional dan modern ini? Perbedaannya antara bioteknologi konvensional dan modern. Kira-kira apa satu perbedaan yang paling mencolok? Apa? Bioteknologi konvensional pembuatannya mudah, hanya menggunakan alat dan perlengkapan sederhana. Ya. Kalau bioteknologi modern, pembuatannya menggunakan alat dan perlengkapannya modern atau canggih. Ya, jadi kalau konvensional dari segi alatnya ya, dia menggunakan alat-alat yang sederhana. Biar di rumah kita bisa bikin. Contohnya roti itu. Roti itu biar di rumah bisa dibuat. Sementara kalau modern, dia menggunakan alat-alat yang canggih. Tidak bisa sembarangan. Tidak mungkin di rumahnya kita mau buat kultur jaringan. Itu tidak bisa ya. Apalagi kira-kira? Ya. Pada bioteknologi konvensional, biayanya relatif lebih murah, sedangkan bioteknologi modern biayanya relatif lebih mahal. Ya, dari segi biaya lagi. Kalau konvensional dia biayanya lebih murah. Kalau modern biayanya mahal. Ya. Jadi karena kalian sudah menyelesaikan proses diskusi, sekarang siapkan ya kertas selembar tuh. Siapkan kertas selembar untuk evaluasinya. Ya, jadi siapkan kertas lembar, tulis nama sama kelasnya untuk evaluasi. Ya, jadi soalnya ada 2 ya. Ini. Yang pertama sebutkan apa yang dimaksud dengan fermentasi dan kultur jaringan. Yang kedua
Sebutkan dua perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ya, silakan dikerja waktunya 10 menit. Ya, sudah? Elsa dan N. Elsa dan N. Yuh. Ya, baik. Jadi ya kalian sudah menyelesaikan diskusi ya pada pembelajaran kita pada hari ini mengenai bioteknologi. Sebelum kita menyelesaikan proses pembelajaran, ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, itu namanya Gladys. Ya, silakan. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang dapat saya ambil yaitu ada dua. Yang pertama, prinsip bioteknologi terdiri dari beberapa prinsip dasar seperti fermentasi, kultur jaringan, rekayasa genetik, dan rekombinasi DNA. Yang kedua, perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dapat dilihat dari alat yang digunakan, biaya, serta peran mikroorganisme dalam prosesnya. Oke, baik. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tadi kan awalnya tujuan pembelajaran kita itu adalah ada dua yang mengenai menelaah prinsip dasar bioteknologi sama menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Ya, tadi teman kalian sudah memberikan kesimpulan bahwa yang pertama, prinsip dasar bioteknologi itu ada beberapa ya, seperti fermentasi, kultur jaringan, rekayasa genetik, dan rekombinasi DNA. Sementara untuk perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, tadi kalian sudah jawab, bisa dilihat dari berbagai segi. Salah satunya alat, biayanya, dan juga peranan dari mikroorganisme. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, silakan kalian pelajari mengenai produk-produk bioteknologi modern ya, seperti bayi tabung, apalagi cloning dan lain-lain ya, untuk materi pada minggu depan. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan ya. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa dulu sebelum kita siap untuk pulang ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya kita masing-masing. Doa Tuhan. Doa selesai. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Sama-sama.